Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Lina Dadi di channel YouTube Cerita Kita. Nah, kali ini saya punya satu cerita. Ini ceritanya itu masih selalu sama. Saya pernah dulu pertama kali masih kenal paman saya di daerah Manado. Nah, paman saya di daerah Manado itu waktu penginjil Marudut dan juga penginjil Hamlet kalau nggak salah ya, waktu pelayanan di daerah Manado. Nah, di situ saya pernah minta tolong kedua teman-teman saya yang pergi penginjilan di daerah Manado untuk pergi ketemu sama paman saya yang berada di daerah Manado. Kalau nggak salah sih alamatnya itu di Malalayang di Jalan Sea. Nah, ceritanya karena paman saya ini adalah orang yang aktif di gereja. Kalau nggak salah sih dia evangelis juga di salah satu gereja. Nah, paman saya itu kan cinta sekali dengan firman Tuhan. Makanya saya menyarankan teman-teman saya yang anak-anak sekolah teologi, sekolah seminari, untuk pergi ketemu dengan paman saya yang ada di Manado. Singkat ceritanya, mereka sudah ketemu, sudah ngobrol, tapi saya tidak pernah tahu entah beliau setuju dengan doktrin kita atau tidak. Dengan berjalannya waktu, mungkin selesai corona ya kalau nggak salah, selesai corona. Nah, paman saya ini mereka selalu mengikuti saya di Facebook karena saya aktif di broadcast di radio, jadi mereka tuh senang mendengar lagu-lagu yang diputar di radio Kristen. Nah tuh, jadi mereka suka gitu sampai mendengar firman Tuhan melalui radio. Banyak hal yang mereka dapatkan di acara yang saya bawakan itu. Singkat cerita, tertariklah paman saya ini untuk mau belajar Alkitab. Nah, karena berhubung beliau sudah usianya mungkin ya kalau nggak salah ya 60, tapi kayaknya belum nyampe 60 deh, 50-an gitu. Nah, pernah selesai saya siaran, saya dapat telepon nih. Oh, teleponnya dari daerah Manado. Pas telepon gini, ternyata paman saya yang telepon, dan dia sangat tertarik dengan namanya belajar Alkitab. Sampai dia telepon, Lina, biasa saya panggilnya Papa Ade ya, Papa Ade mau ikut belajar Alkitab di tempat kamu, boleh nggak? Karena dia ini doktorandus, jadi oke. Saya bilang yang penting mau belajar, semuanya bisa gitu. Jadi kapan ada pembukaannya? Terus saya bilang pembukaannya itu di tempat saya, pembukaan untuk kuliah di bulan Januari dan juga di bulan Agustus. Jadi di situ, wah masih lama ya. Oke, paman daftar duluan ya. Daftar duluan, nanti kalau misalnya sudah aktif belajar mengajarnya, tolong infoin ke saya biar saya bisa ikut daftar dan juga ikut belajar. Kalau misalnya saya bisa untuk ikut online, saya akan ikut online. Tapi kalau misalnya tidak bisa online, maka saya akan datang untuk belajar. Intinya itu bahwa beliau pengen ikut belajar bersama dengan saya gitu, dengan lagu-lagu yang sering dia dengar. Mungkin lagu-lagu yang ada di gereja saya atau di kampus saya tuh lagu-lagu yang menyenangkan hati beliau. Jadi disitulah beliau tertarik. Singkat cerita, udahlah saya bilang, oke, kalau misalnya mau kuliah
infoin ke saya aja, semuanya nanti saya yang ngatur. Yang penting Papa Ade bisa siapkan waktu mau ikut belajar. Kalau misalnya mau online, saya akan usahakan bantu untuk ikut online. Tapi kalau misalnya mau datang untuk belajar di sini, saya juga bisa bantu untuk ikut belajar. Karena kenapa saya bilang saya akan bantu semuanya? Karena ini berbicara mengenai Indonesia Timur ya. Yang ada di kampus saya ini untuk Indonesia Timur Halmahera gitu kan, masih dibilang hanya saya sendiri. Jadi kalau misalnya ada satu anak Halmahera yang mau belajar Alkitab, itu saya sudah puji Tuhan, saya siap untuk dukung gitu. Jadi ini saya sudah senang nih, paman saya mau belajar. Kalau misalnya dia mau datang untuk belajar di sini, untuk tinggal asrama juga, saya akan usahakan dia bisa punya hati mau belajar. Itu saya sudah puji Tuhan sekali ya. Jadi saya bilang oke, sekarang karena kita masih dalam masa liburan, nanti kalau misalnya sudah masuk saya akan infoin gitu, infoin ke Papa Ade. Dengan berjalannya waktu mungkin belum nyampe, ini udah malam ya, belum nyampe masuk kuliah, saya dengar kabar bahwa beliau meninggal. Padahal sedikit lagi ada waktu dia untuk ikut belajar, tapi Tuhan sudah panggil duluan. Saya mikirnya oke, mungkin berharap ya selesai paman saya ini, saya sih berharap ada satu orang yang datang mau belajar Alkitab. Nah, dengan berjalannya waktu, ternyata belum sampai masuk kuliah beliau sudah dipanggil Tuhan. Dan itu sangat sedih, karena untuk mencari orang yang mau punya hati mau melayani, mau belajar dulu, itu susah untuk mendapatkan yang seperti itu. Jadi saya selalu berdoa, Tuhan tolong kirimkan satu orang aja, mau dari Halmahera atau dari Indonesia Timur mana, yang penting punya hati mau belajar Alkitab, mau ikut ambil bagian dalam pelayanan. Yang sudah tua Tuhan sudah ambil, sudah panggil. Nah, berjalannya waktu, saya masih sering dengan dunia live streaming di Facebook, atau terkadang saya masih nyiar di radio Kristen, memutar lagu-lagu rohani klasik, himne. Nah, di saat saya putar lagu-lagu rohani atau di saat saya siaran itu, selalu ada keluarga saya yang ada di daerah Jayapura atau Sorong, pokoknya daerah-daerah situ saya nggak terlalu hafal, tapi intinya ada masih kenal cucu bersaudara, mungkin taruhlah sepupuan, atau saya mungkin yang dipanggil tante, atau mungkin kita intinya itu sepupuan lah atau apa gitu. Saya nggak terlalu ingat ya. Kalau misalnya di kampung itu bukan jabatan ya, tingkat kekeluargaan itu biasanya dari keluarga saya tuh yang paling tinggi. Jadi mungkin orang-orang panggil kita tuh agak di atas sedikit ya, mungkin ya banyak sih. Nah, di daerah Sorong atau Jayapura itu kan ada sepupu saya, dokter.
Dia namanya Dokter Elin, dan juga suaminya itu dokter juga, Dokter Chris namanya. Sama ada kakak ya, kakak atau adik dari si Dokter Chris sama Dokter Elin ini adalah ponakan dari paman yang meninggal di Manado itu. Nah, paman yang meninggal di Manado itu dengan orang tua mama dari si Dokter Elin ini, mereka berdua tuh kakak adik. Karena saya sering siaran, sering bagikan firman Tuhan juga, sering nyanyi-nyanyi juga lagu-lagu himne rohani terbaik. Nah, di situ ada yang tertarik nih dengan live streaming saya dengan lagu-lagu, dengan apapun gitu. Singkat ceritanya, kasusnya juga sama, tertarik dengan belajar Alkitab karena sudah punya hati mau melayani Tuhan, tapi mau belajar Alkitab dulu, mau mengerti dulu, baru ikut ambil bagian dalam pelayanan. Singkat cerita, suami dari Dokter Elin ini, Bang Chris, mendaftar mau kuliah untuk belajar Alkitab di tempat kamu, Lin. Wah, puji Tuhan sekali. Oke, saya bilang sekarang sih kita lagi libur juga gitu kan, lagi libur, masuknya itu di bulan Januari gitu kan, bulan Januari dan juga bulan Agustus. Nah, terus saya bilang untuk daftarnya itu nanti tolong diinfoin ya, kalau sudah masuk saya akan daftar. Ini sudah pasti punya ya, jadi Lina tolong infoin, oke? Jadi setiap saat kalau saya live pasti mereka masuk ya. Jadi kalau misalnya saya live, mereka selalu masuk untuk merequest lagu atau tanya-tanya kabar gitu. Dan mama mertuanya itu kasih tahu, Lina ada yang mau ikut kuliah di tempat kamu. Kampus kamu itu kampus apa? Saya bilang kampus saya tuh namanya Grave International Theological Seminary. Nah, ini kita kampus teologi, belajar Alkitab, tapi kita itu bisa dibilang sekolah misi. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai belajar, nah kita keluar untuk mencari jiwa, memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Mungkin orang lain masuk ke suatu tempat yang sudah ada jemaatnya, gereja yang sudah ada jemaatnya. Nah, kalau di tempat saya itu kita pergi menyelamatkan banyak jiwa. Itu ceritanya ya. Jadi si kakak ini setuju. Dia setuju, Lina nanti kalau misalnya sudah masuk kuliah, tolong infoin ke saya ya, biar saya bisa mengikuti, entah itu mau ikut online atau mau tatap muka. Karena karena beliau jauh, ada di Jayapura, takutnya bukan takut juga sih, untuk tiketnya itu kan mahal. Kalau misalnya tertarik, saya akan usahakan untuk bisa ikut online gitu ya. Berjalannya waktu, mau masuk kuliah, saya melihat bahwa si kakak ini sudah masuk rumah sakit. Saya sampai berdoa, Tuhan, kenapa orang yang sudah punya hati mau belajar Alkitab, tapi kenapa bisa masuk rumah sakit? Dulu papa ada juga sama, sekarang kakak dokter yang ada di Jayapura juga sama masuk rumah sakit. Oke. Karena dia masuk rumah sakit, saya hanya bisa pantau dari jauh. Oh, si kakak ini masuk rumah sakit, berarti untuk kasih tahu info masuk kuliah agak gimana ya, kasihan dia.
Sampai satu saat dengar kabar, ya ternyata si kakak ini sudah dipanggil Tuhan. Saya jadi teringat paman saya yang di Manado yang mau kuliah dipanggil Tuhan, kakak ipar saya yang sudah menyiapkan hati dia mau kuliah, belajar Alkitab, mau melayani Tuhan, dipanggil Tuhan. Pada saat kematiannya atau hari ini adalah hari kematiannya, saya mengikuti live streaming kebaktian penghiburan untuk keluarga. Mungkin tanggal 27 baru besok ya, 27 Maret 2025. Besok mungkin baru dimakamkan. Cuma pas kebaktian itu saya sempat mendengar bahwa ada dari gembala mereka memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kalau si almarhum ini pernah kasih tahu ke saya bahwa beliau tuh mau kuliah belajar Alkitab. Saya langsung mendengar, iya sebenarnya beliau mendaftarkannya tuh di kampus saya di daerah Jakarta, kampus teologi seminari. Iya benar, saya bilang gitu dalam hati saya ya. Oh ternyata si Kak Kris ini juga menyampaikan ke gembalanya yang ada di daerah Jayapura kalau dia juga benar-benar mau ikut belajar. Turut berduka cita, keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan selalu dan tetap bersandar kepada Tuhan. Makanya saya kadang jadi mikir, kalau misalnya ada yang belajar di tempat sini, takutnya kasusnya sama lagi. Belum menghadapi jiwa-jiwa di luar sana, Tuhan sudah menyelamatkan jiwa-jiwa mereka duluan. Buat kalian semua yang pada saat ini lagi menonton, tetap kuatkan hatimu dan tetap bersandar kepada Tuhan.